Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juvitara Maidria. Saya mahasiswa PJJ Manajemen dari kelas MJ 505. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait analisis bisnis digital dalam mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Rati Anggoro Wilis. Berikut akan saya share hasil analisis saya. Baik, pertama-tama saat ini hampir semua aktivitas kita sudah bersentuhan dengan teknologi digital, mulai dari belanja, belajar, hingga urusan kesehatan. Perubahan ini tentu berdampak besar pada cara sebuah bisnis dijalankan. Melalui presentasi ini, saya akan membahas secara singkat tentang pengertian bisnis digital, perbedaannya dengan bisnis konvensional, jenis-jenis bisnis digital, serta saya akan mengupas studi kasus saya terhadap Halodoc, bagaimana Halodoc memanfaatkan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dari sisi pengertian, secara sederhana, bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam menjalankan operasional, pemasaran, transaksi, komunikasi, dan layanan pelanggan. Sementara itu, bisnis konvensional adalah model bisnis yang sangat bergantung pada interaksi fisik dan proses manual, seperti pada toko offline yang lebih memprioritaskan interaksi tatap muka dengan kegiatan usaha yang bergantung pada lokasi. Kemudian, untuk perbedaannya bisa kita lihat dari berbagai sisi. Di sini bisnis digital mempunyai media utama dari platform digital seperti website dan aplikasi, berbeda dengan konvensional yang menggunakan toko fisik. Kemudian bisnis digital juga lebih luas jangkauan pasarnya secara global dan berbeda dengan bisnis konvensional, di sini hanya terbatas pada lokasi. Kemudian untuk jam operasional, bisnis digital lebih real time selama 24 jam. Tidak seperti dari sisi bisnis konvensional yang terbatas dengan jam buka dan memiliki interaksi tatap muka kepada pelanggannya. Berbeda dengan bisnis digital yang bisa melakukan interaksi secara online. Kemudian dari sisi biaya operasional, di sini bisnis digital lebih efisien, berbeda dengan bisnis konvensional yang relatif lebih tinggi. Kemudian dari sisi pengambilan keputusan, bisnis digital, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data dan teknologi. Kemudian bisnis konvensional lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara manual dan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, saya akan jelaskan terkait jenis-jenis bisnis digital. Bisnis digital sendiri memiliki beberapa bentuk. Yang pertama yaitu versi digital dari bisnis non-digital. Ini adalah adaptasi versi digital dari barang atau jasa yang biasanya dijual dalam bentuk fisik seperti e-book, e-jurnal, dan e-komik dengan tanpa mengubah inti produknya. Selanjutnya, ada fasilitator digital dari bisnis non-digital. Di sini bisnis yang memfasilitasi bisnis barang atau jasa dengan menggunakan teknologi digital. Bisnis tipe ini berperan sebagai penghubung antara penyedia layanan dan konsumen, seperti Gojek, Traveloka, dan marketplace lainnya seperti Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya, ada yang ketiga yaitu hybrid, yaitu model bisnis yang menggabungkan sistem digital secara fisik. Maaf, saya ulangi, yaitu model bisnis yang menggabungkan sistem digital dan fisik secara terintegrasi. Tipe bisnis ini lebih berfokus pada pengalaman pelanggan atau omnichannel. Contohnya yaitu Button Staff yang memiliki retail toko fisik dan toko online. Yang kedua ada Pizza Hut yang memiliki layanan pesan antar dengan dapur fisik. Nah, selanjutnya saya akan mengupas studi kasus saya terhadap Halodoc. Dilansir dari help.halodoc.com garis miring tentang kami,
Halodoc didirikan tahun 2016 sebagai pionir ekosistem layanan kesehatan digital yang mempertemukan pengguna dengan dokter berlisensi, apotek mitra bersertifikat, fasilitas kesehatan ke rumah, serta penyedia asuransi. Halodoc juga berkomitmen menghadirkan akses kesehatan yang lebih sederhana dengan menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang mudah, aman, dan nyaman, mencakup aspek preventif hingga kuratif dalam satu aplikasi. Dari sisi jenis bisnis, di sini Halodoc termasuk dalam fasilitator digital dari bisnis non-digital, yaitu sebagai fasilitator digital layanan kesehatan, yaitu telehealth dan telemedicine platform, yang berhasil menghubungkan pengguna atau pasien dengan 20.000 dokter berlisensi, kemudian 4.900 apotek mitra, layanan medis seperti home care dan tes kesehatan, serta mitra asuransi dan layanan kesehatan lainnya. Kemudian, kita akan analisis keunggulan bisnis digital Halodoc. Yang pertama dari sisi pasar tanpa batas. Salah satu keunggulan utama Halodoc adalah akses tanpa batas lokasi. Masyarakat tidak perlu datang ke rumah sakit maupun klinik untuk konsultasi. Cukup melalui ponsel, layanan kesehatan bisa diakses kapan saja dan di mana saja, termasuk daerah terpencil yang minim fasilitas medis. Dengannya, Halodoc berhasil mengatasi kesulitan akses layanan kesehatan yang terbatas pada lokasi fisik. Selanjutnya, dari sisi potensi penghasilan, sebagai platform digital layanan kesehatan, Halodoc memiliki beberapa aliran pendapatan, yaitu dari biaya layanan atau konsultasi secara digital, kemudian penjualan produk dan layanan kesehatan, lalu ada juga dari kerjasama dengan penyedia asuransi, dan yang terakhir yaitu dari layanan pelanggan untuk korporasi, yaitu Halodoc for Business untuk manajemen kesehatan karyawan. Karena berbasis digital, pendapatan bisa lebih mudah ditingkatkan dengan skala pengguna yang besar tanpa perlu menambah banyak kantor fisik. Selanjutnya, dari sisi pemanfaatan teknologi digital, Halodoc berhasil menghadirkan fitur ekosistem kesehatan yang terintegrasi. Bisa kita lihat di sini terdapat fitur chat dengan dokter, ada juga toko kesehatan, kemudian ada juga layanan home care, di mana kita bisa melakukan tes lab, vaksin, vitamin, booster, dan dokter yang bisa datang langsung ke rumah kita. Kemudian ada juga fitur asuransiku, di mana kita bisa membayar layanan kesehatan menggunakan asuransi yang kita punya. Kemudian ada juga layanan spesialis tambahan seperti Halo Skin dan HaloFit. Di sini Halo Skin bisa melakukan formulasi dermatologis untuk kulit cantik dan sehat. Kemudian ada juga HaloFit yang memiliki program tubuh fit yang dipersonalisasi klinis. Selanjutnya, Halodoc sebagai platform telemedicine di sini menghadirkan fitur di mana dokter dan pasien dapat saling berkomunikasi jarak jauh melalui aplikasi maupun website dengan chat, voice call, atau video call kapan saja tanpa harus ke klinik. Di sini kita bisa juga memilih nih, kita mau konsultasi dengan dokter umum atau dokter spesialis yang kita butuhkan. Selain itu ada juga informasi, di mana Halodoc sendiri bekerja sama dengan lebih dari 4.000 apotek resmi di Indonesia. Dengannya, obat bisa dipesan melalui website maupun aplikasi dan bisa juga diantar langsung ke rumah pasien. Kemudian, Halodoc juga memiliki AI. Di sini, Halodoc melalui Hilda by Halodoc AI hadir untuk membuat layanan kesehatan jadi lebih praktis dan terasa dekat. AI ini belajar dari masukan yang berulang, sehingga konsultasi bisa terasa lebih cepat, responsif, dan sesuai kebutuhan. Halodoc juga bekerja sama dengan Amazon, di mana Halodoc menghadirkan ekosistem layanan kesehatan digital dengan AWS. Halodoc menggunakan cloud computing dari Amazon Web Service untuk memastikan sistem tetap stabil, cepat, dan mampu melayani jutaan pengguna secara bersamaan pen- tanpa mengalami penurunan performa. Selanjutnya, Halodoc juga sukses menerapkan big data. Di sini Halodoc sangat mengandalkan big data dan analitik untuk memahami pola kesehatan masyarakat.
Data ini tentunya akan digunakan untuk memberikan rekomendasi layanan yang lebih personal bagi pengguna sekaligus mendukung kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Nah, bagaimana sih Halodoc melakukan transformasi digital? Halodoc sendiri berhasil melakukan transformasi secara komprehensif dengan memanfaatkan teknologi dan berhasil mengubah paradigma layanan kesehatan di Indonesia dari yang berbasis fisik menjadi platform digital terintegrasi. Halodoc sendiri berhasil mengusung konsep rumah sakit tanpa dinding, yaitu melalui website dan aplikasi, masyarakat dapat melakukan konsultasi dengan dokter, membeli obat, mengakses layanan laboratorium. Kemudian Halodoc juga menjadi pionir telemedicine di Indonesia. Halodoc berhasil menghubungkan jutaan pengguna dengan dokter secara real time. Layanan ini sangatlah penting, terutama saat pandemi COVID beberapa tahun yang lalu, yang memungkinkan akses kesehatan yang cepat dan aman. Selain itu, Halodoc juga berhasil mengadaptasi terhadap kondisi darurat. Inovasi Halodoc menghadirkan layanan drive-thru vaksinasi dan tes COVID-19 menunjukkan kemampuan Halodoc memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan keamanan layanan. Selanjutnya, Halodoc juga bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan telekomunikasi, rumah sakit, apotek, dan asuransi untuk membangun ekosistem kesehatan digital yang saling terintegrasi dan menciptakan solusi end-to-end yang terintegrasi. Selain itu, Halodoc juga mempunyai dukungan pendanaan untuk pengembangan teknologi, terutama dari pendanaan seri C. Halodoc berhasil dan bisa memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memperluas jangkauan layanan ke berbagai sektor kesehatan. Dan yang terakhir, di sini saya memiliki beberapa usulan pengembangan terhadap Halodoc, di mana yang pertama, Halodoc bisa melakukan integrasi dengan wearable device seperti smartwatch atau alat kesehatan digital untuk memantau kondisi kesehatan pengguna secara real time. Kemudian, Halodoc juga bisa melakukan integrasi dengan Electronic Health Record (EHR) nasional. Di sini, Halodoc bisa menghubungkan rekam medis digitalnya dengan satu sehat, sehingga informasi kesehatan pasien dapat dibagikan dan digunakan oleh lintas fasilitas kesehatan secara sah dan terjamin keamanannya. Di samping itu, proses diagnosa dan penanganan medis akan dapat menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Di samping itu, Halodoc juga bisa melakukan ekspansi regional ke Asia Tenggara dengan memperluas layanan ke negara tetangga dengan kebutuhan akses kesehatan digital tinggi, akan memperkuat peran Halodoc sebagai solusi kesehatan digital regional yang relevan dan berdampak luas. Dengan demikian, Halodoc dapat menjadi pionir layanan kesehatan digital lintas negara dan akan memperkuat citra Halodoc sebagai pemimpin inovasi kesehatan di kawasan regional. Baik, ini adalah referensi dari hasil analisis saya. Selanjutnya, sebagai penutup, Halodoc merupakan contoh nyata bagaimana bisnis digital tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Rati dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.